Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Mauri Sofia Saraswati, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai isu-isu ekosistem. Sebelumnya, apa itu ekosistem? Ekosistem ialah tatanan dari satuan unsur-unsur lingkungan hidup dan kehidupan secara utuh dan menyeluruh yang saling mempengaruhi dan saling tergantung dengan yang lainnya. Ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekosistem alami. Ekosistem yang terbentuk secara alami oleh alam, contohnya seperti ekosistem darat dan ekosistem air. Yang kedua, ekosistem buatan. Suatu ekosistem yang dibentuk dengan sengaja oleh tangan manusia, contohnya seperti ekosistem waduk, ekosistem sawah, ekosistem perkebunan, dan ekosistem pemukiman. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi, ekosistem dan lingkungan merupakan sesuatu yang padu yang tidak dapat terpisahkan. Ekosistem lingkungan memiliki relasi yang kuat dengan sumber daya alam karena tanpa adanya sumber daya alam sebagai sumber kehidupan, tentu sebuah lingkungan tidak dapat dihuni dengan baik oleh makhluk hidup. Keselarasan ekosistem lingkungan dengan sumber daya alam tidak selalu berjalan dengan baik ketika timbul suatu masalah mengenai ekosistem lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai isu-isu ekosistem lingkungan. Salah satu permasalahan dunia yang menjadi tanggung jawab kita semua, yakni masalah kerusakan ekosistem, di mana hal ini apabila dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan fungsi alam terganggu yang pada akhirnya merugikan makhluk hidup. Beberapa isu ekosistem lingkungan diantaranya, yang pertama ialah kebakaran dan kerusakan hutan yang disebabkan oleh alam karena kekeringan dan juga karena ulah manusia yang terus menjadi sang eksekutor dan mengabaikan eksplorasi hutan. Selanjutnya, pemanasan global. Bumi yang merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup saat ini kondisinya semakin memprihatinkan. Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan efek rumah kaca yang membuat suhu di permukaan bumi semakin panas dan menjadi pemicu mencairnya es di kutub. Selanjutnya, menipisnya sumber daya alam. Bertambahnya jumlah penduduk dari hari ke hari tentu membuat penggunaan sumber daya alam, contohnya pada bahan bakar fosil semakin besar. Dan yang menjadi masalah yakni penggunaan sumber daya alam tersebut pada kenyataannya tidak mengikuti tata aturan yang tepat dan tidak pula diikuti dengan pelestarian, sehingga menjadikan menipisnya sumber daya alam. Isu ekosistem selanjutnya, punahnya keanekaragaman hayati. Tidak hanya sumber daya alam, tetapi flora dan fauna pun semakin lama semakin berkurang spesies dan habitatnya, atau dalam kata lain semakin punah, karena aktivitas manusia yang menjadi penyebab punahnya keanekaragaman hayati. Sebagai salah satu contoh, yakni punahnya spesies harimau Jawa di Indonesia karena pemburuan kulitnya. Isu ekosistem yang terakhir yakni hujan asam. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan berdirinya pabrik di era industri ini menjadi pemicu terjadinya hujan asam. Senyawa nitrogen oksida dan sulfur dioksida hasil dari keluarnya asap kendaraan maupun limbah pabrik yang membumbung tinggi ke udara lalu bercampur dengan air hujan sehingga dapat menimbulkan efek berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup dan lingkungan. Demikianlah isu-isu mengenai ekosistem. Semoga kita sebagai khalifah di muka bumi ini dapat menjaga amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. See you next time. Wassalamualaikum.